Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di acara podcast Himapet. Oke, kali ini saya bersama Bapak Ahmad Sukani. Oke, Di Terbagi Besar Desa Karangendah. Karangendah. Oke, Bapak, kami izin untuk mendokumentasikan Siap. peternakan Bapak, sekaligus kita ngobrol-ngobrol bareng nih Pak ya, Siap. tentang peternakan. Boleh nggak Bapak ceritakan dulu sejak kapan Bapak mulai beternak ini dan jenis sapi apa aja yang ada di sini Pak? Saya mulai beternak tahun 2000, Mas. Jadi 25 tahun. Sudah 25 tahun. Iya, jadi yang saya piara itu sejenis sapi limosin, simetal, PO juga ada. Terus sekarang ada bibit baru tuh Belgian. Belgian. Ya. Jadi ada berbagai macam ya Pak, nggak cuma satu jenis. Ya, ada sekitar 5 jenis sapi. Mas. Yang paling unggul tuh sapi apa Pak? Yang unggul simetal sama limosin, Mas. Limosin ya. Nah, ini Belgian Blue juga unggul. Terus apa sih Pak ciri atau keunggulan dari sapi limosin ini dibanding jenis sapi yang lainnya kok dia bisa dibilang? Nah, limosin sama simetal sama Belgian itu di dagingnya, Mas. Dagingnya itu masuk bagus dan juga ADG-nya juga masuk. Itu simetal sama si limosin sama Belgian. Lalu di sini tuh katanya ada sapi kopior ya Pak? Oh, ada. Sapi kopior ya? Ada kopioran ada. Nah ini unik nih Pak, sapi kopior ini. Saya belum pernah dengar ini Pak. Oh ya, nanti bisa di video bisa Ya. ada sapi kopioran. Sapi kopior ini sendiri dikenal unik karena tanduknya ya Pak ya? Ya, tanduknya itu. dan jenis sapinya itu dia sebenarnya persilangan antara simetal kayaknya. Simetal sama PO. Oh, jenis sapi PO itu kalau dimasukin jenis simetal itu ada persilangan. Namanya kopioran. Terus kok Bapak bisa punya kopior ini awal mulanya gimana Pak? Bapak yang menyilangkan atau emang beli gitu Pak? Kita beli, Mas. Beli. Beli. Jadi waktu itu kan kita beli babon nih, babon PO melahirkan sapi itu sapi kopioran, Mas. Terus ada nggak sih Pak perawatan khusus untuk sapi kopior ini? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Disamakan aja. Cuma kalau untuk persentase ADG itu menang si metal sama si limosin sama Belgian itu. Tapi tetap dia ini ya Pak. Apa ngincernya nih dagingnya juga? Oh ya, dagingnya. Kalau untuk pakan nih Pak, untuk pakan sendiri Bapak nih ada perbedaan nggak sih Pak untuk kebutuhan nutrisinya antara sapi limosin, kopior, simental itu Pak? Itu sama, Mas, sama. Tetap sama ya Pak, disamain Cuma aja. poster tubuhnya sapi gede ya banyak, kalau sapi kecil ya sedikit gitu. Cuman ya membedakannya itu kayak postur tubuhnya ya Pak? Ya, dari bobotnya. Itu kalau bobotnya berat ya kasih makan agak banyak. Bapak untuk penanganan pemeliharaan reproduksinya nih Pak sama kesehatan sapi ini gimana Pak biar breedingnya kan Bapak breeding juga. Oh ya, Tuh, Mas, biar breeding kita kerjasama sama dokter hewan, sama mantri gitu. Kita kalau breeding itu kita dikawinkan minta kita apa dan gitu kan, dan juga kita kerjasama dengan mantri hewan, dokter hewan sama mantri hewan. Jadi
kerjasama gitu Ya, Pak, kerjasama dari kesehatan sapi, mau kita meranakin sapi, brandingin, kita harus kerjasama sama dokter hewan sama mantri hewan. Terus untuk kandang nih Pak, kandang di sini nih modelnya model apa ini Pak? Ini modelnya model standar aja mas. Standar aja. Standar aja. Ini Ya ada yang minumin pakai bak, ada yang pakai keran gitu. Jadi ini kan zaman dulu kita minumin pakai bak. Terus model sekarang kan begitu pakai selang, dibuka kerannya mengalir sendiri, ada tempatnya untuk minum sendiri sapi itu. kira-kira udah ini nggak Pak untuk pemenuhan si sapi sendiri ini udah bisa nyaman nggak gitu sapi kalau kandang seperti ini atau ada Nyaman mas, Nyaman ya, udah sesuai ya. Harus kita pengawasan, kita harus teliti. Sekarang kan ada virus namanya PMK, itu kita harus benar-benar ekstra untuk pemeliharaan, terutama dari kesehatannya. Tapi harus bersih. ya. Terus untuk sanitasi kandang nih Pak, kebersihan ini sistemnya gimana Pak? Setiap hari Setiap hari mas, setiap hari pagi disorok taiknya, sore disorok taiknya. Dan juga kalau sapi itu ini perlu diguyang gitu kan. dimandiin, Dimandiin. mandiin pagi sore nggak Pak? Enggak. Sore Ya lihat-lihat, kalau terlalu kotor ya Oh berarti. sekali aja. Kemudian hasil ini Pak, limbahnya ini apakah ada tempat khusus untuk pembuangan gitu Pak? Oh, Bisa limbah dijelaskan? ini kita ada tempat khusus pembuangan dan juga untuk tanam sayuran, tanam padi, tanam jagung. Itu dari taiknya sapi. Jadi buat mupuk gitu ya Pak? Ya, buat pupuk. Diangkut dibawa ke ini. Ya, ke ladang, ke sawah. Ada yang dari Palembang juga ada yang ngambil. Ada yang ngambil ya. Untuk nanam kayu, pembibitan kayu, albasia itu. Bapak sendiri ini ada nggak kayak ngelakuin seleksi buat ini apa? Menjaga kualitas genetik gitu Pak, kayak diseleksi yang mana yang bagus sapinya terus dijual gitu Pak. Ada nggak? Ya sementara nggak ada mas, kita percayakan kepada dokter hewan atau mantri hewan. Kita misalnya ada sapi itu minta kawin gitu kan, dia dikawin, kita minta jenisnya si metal apa si limosin gitu. Jadi Kalau ngawinkan sendiri sapi ke sapi sementara ini enggak mas. enggak ya? Tapi kalau sapi itu ada dulu, sapi dikawinkan itu nggak hamil-hamil, cuma dikawinkan sapi hamil, itu ada. Jadi kayak inseminasi buatan gitu. Ya Di sini ada berapa Pak ini? kapasitas ini yang di kandang ini 200 mas. 200. Oh, 200. Berbagai macam juga jenisnya Ya Pak ya. berbagai macam, ada PO, si metal, lemosin, Belgian, terus kopioran itu ada. Terus ada nggak sih Pak tantangan atau masalah ini kayak penyakit gitu Pak yang Ada. Bapak hadapi itu? Ada ya. Mungkin boleh diceritakan. ya. Sekarang penyakitnya itu PMK itu mas. PMK itu sementara belum hilang, virus PMK belum hilang. Jadi kalau kena demam 3 hari itu yang jelas ada. Nah itu kalau PMK itu, kalau sudah penyakit PMK itu agak sulit, harus bener ekstra kita ngerawatnya. Penyakit kuku dan mulut itu. Iya. Ada. Itu juga ngaruh nggak sih Pak sama penjualan Sama pemasaran? penjualan ngaruh mas, ngaruh juga. Cuma alhamdulillah sementara nggak ada. Tapi ya, kita harus ekstra dalam perawatan. Gitu, harus ekstra, kita harus teliti gitu kan. Kalau sementara ini penjualannya bagus, enak. Untuk penjualan nih Pak, Bapak kalau penjualan nih langsung kemana ini Pak? Ada orang beli dari kemarin dari Padang, ada dari Palembang, ada dari Bangka, ke sini ke kandang Oh, kita. dia yang datang gitu ya Pak? Kita nggak pengirim, bukan, ada pengirimnya sendirian. Ada ya, kalau lebaran haji itu hari-hari besar itu dari Jakarta, dari Bogor, itu ada dari sini Serang Banten, ada. Untuk
prospek pasar. Pasar ini dari semua jenis sapi nih, yang paling bagus ini pasarnya nih yang mana Pak? Jenis apa? Metal sama limosin mas. Metal. Si metal sama si limosin sama Belgian itu. Kenapa Bagus. itu Pak? Ya itu yang jelas dagingnya paling masuk, untuk persentase dipotong tuh masuk. Yang saya alami seperti itu. Yang lancar penjualannya itu sapi, metal sama limosin sama Belgian. Terus bobot sapi rekor nih Pak yang paling besar pernah Bapak jual ini berapa? 1 ton 36 kilo mas. 1 ton 36 kilo. 1 ton 36 kilo. Itu pernah. Itu sapi apa itu? Itu sapi limosin mas. Limosin. Limosin. Itu berkali-kali kok saya limosin sama metal itu pernah kemarin 1 ton 1 kilo pernah. Terus 9 kintal 86 pernah kemarin lebaran haji kemarin. 9 kintal 96 pernah. 1 ton 36 kilo pernah. Untuk mempertahankan daya saing dan margin keuntungannya. Ya itu kita harus jaga kualitas kita mas. Dari perawatan kita harus jaga perawatan dan juga konsentratnya harus yang bagus. Perawatan dan makanannya harus kita jaga. Kasih serat, kasih rumput kalau pagi. Untuk pakannya ini apa aja Pak di sini? Ya sini rumput, onggo, kulit singkong, kulit nanas, kron itu sama sentrat mas. Sentral. Ya fermentasinya seperti itu. Kulit nanas itu ngambilnya di mana itu? Kalau kulit nanas kron itu kron nanas kita apa dari PT GGLC Mas Jaya mas. Jadi kita yang ngambil ke sana. Ya kita beli dah. Oh, diantar gitu. Itu kron itu kan yang digiling itu kron itu mas. Oh, gitu. Yang hitam itu kron sama yang ada 4 hari ya. Dicampur gitu ya Pak. Nah, itu yang agak sana yang agak putih itu konggo. Yang kuning kelihatan kuning itu sentrat ya kan? Iya. Untuk biaya produksi pakan ini kira-kira berapa ini Pak per bulan? Sehari, satu bulan sapi satu itu 700.000 mas. 1 bulan 700.000. 700.000 satu biji sapi. Itu untuk pakannya aja itu ya Makannya Pak. aja. Luar biasa. Di sini ada pekerja juga ya Pak ya? Oh ada yang kerja orang 6 mas. Orang. Itu tiap hari ini enggak Pak? Kayak kan udah punya stok pakan nih. Ya. Apakah tetap ngarit rumput tiap hari? Oh setiap Pak? hari ngarit mas. Setiap hari ya Pak? Ngarit untuk serat itu. Serat. Serat sama pembelajaran sapi untuk sapi yang belum pernah makan fermentasi itu kan kadangkala masih belum mau makan nih, kita kasih rumput biar mau makan. Dicolok lah istilahnya, dipancing, dikasih itu apa fermentasi nanti sama rumput. Terus konsentrat di sini tuh bagaimana Pak? Konsentrat kita beli mas, beli dari yang bikin sentrat. Terus Belum bikin sendiri kita. Belum bikin. Ini rencana sih mas, nanti kalau ini udah ini kita mau bikin sendiri. Jadi sekarang kita beli sama yang bikin konsentrat. fermentasinya nih di sini aja Pak ya? Iya itu di situ. Diaduk gitu. Iya diaduk gitu kan. Itu ada bahan tambahan lagi nggak Pak kayak Oh ya premik ada. premik? Apa itu? Premik itu ya sejenis untuk supaya dagingnya itu nggak bergajih. Kayak molasses itu pakai nggak Pak? Ya itu paling pakai itu sudah dicampurkan ke sentrat mas. Oh iya. Ya, sentrat itu. Bapak nih ada nggak sih tips buat peternak yang pemula mau mencoba melihara sapi, dan pesannya itu bagaimana Pak? Bisa Pesannya, disampaikan? nah ini kalau masalah melihara sapi itu harus perlu ketelatenan dan kesabaran, kita kasih sayangnya kepada hewan itu ada mas. Itu harus kita rasa kasih sayang kepada hewan itu harus ada. Waktunya makan kasih makan, waktunya minum kasih minum yang enggak langsung pakai keran. Seandainya sapi kerasa sakit itu harus diobati. Jadi
kita harus benar-benar merasa kasih sayang pada hewan itu ada, seperti menyayangi diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja podcast hari ini. Terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama, Mas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Oke, nantikan lagi podcast Imapet di episode selanjutnya. Bye-bye.